sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, apakah kita sudah memberikan perlindungan terbaik bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita? Salam sehat dari saya, Coki Sitohang. Salam hormat dari kami semua yang bertugas di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ini episode terbaru, pemirsa. Dan saya seperti luar biasanya menghadirkan narasumber dengan cerita riwayat kesehatan yang berbeda. Kali ini narasumber kami adalah Ibu Dewi Nainggolan, 63 tahun. Halo Ibu, salam sehat. Senang bisa ketemu sama Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih waktunya Bu ya. Ya, Terima kasih. sama-sama. Di samping Ibu Dewi ada Mas Boyke Dianugraha dan juga Mas Yohanes Kurniawan. Gimana kabarnya? Kabarnya baik dan sehat. Ya. Dan pemirsa jangan lupa bahagia. Ibu, inilah teman diskusi kita. Pemirsa, nanti beliau akan cerita lebih lanjut mengenai stroke yang pernah dialaminya. Namun marilah kita mengenal sosok Ibu Dewi Nainggolan berikut ini lewat video yang sudah kami siapkan. Dewi Astuti. Perjalanan hidupnya memang tidak mudah, terutama terkait dalam kesehatan. Namun, ia tetap optimis dan tidak mau menyerah. Masalah kesehatan Dewi pertama kali diketahui pada tahun 2009. Saat itu, ia didiagnosis memiliki kadar gula darah dan tekanan darah yang tinggi. Sejumlah pengobatan pun sudah dilakukan. Namun timbulnya berbagai masalah di hidupnya membuat Dewi sempat mengalami stres berat. Sampai akhirnya saya kena stroke. Berulang 2 kali. Pertama saya nggak terlalu terasa ya, hanya agak lemas. Yang kedua itu nyeri. Nyeri sekali, sehingga saya dikasih obat anti nyeri. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita tanyakan langsung. Nah, sambil saya ingatkan Bu Dewi untuk tetap tegar, pemirsa saya ajak Ibu untuk rileks sebentar. Pemirsa juga bisa ikutan. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Usia tua sudah pasti mengalami hipertensi. Kok kayaknya ini nggak bisa dihindari begitu? Menurut Ibu ini pernyataan yang benar atau salah? Tidak semua. Berarti salah ya pernyataan ini ya? Iya. Jawaban dari Ibu Dewi sudah tepat. Sudah tepat ya? Ya, karena tidak semua usia tua atau lansia itu mengalami hipertensi. Tetapi jangan salah,
usia tua atau lansia ini merupakan satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Karena proses penuaan atau aging proses ini dapat terjadi pada pembuluh darah. Nah, terjadinya proses aging ini akan menyebabkan pembuluh darah akan menjadi kaku. Kemudian akan terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah bagian dalam. Nah, akibatnya apa? Dia akan lebih mengecil. Nah, hal ini yang akan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Nah, jadi risiko hipertensi ini banyak faktor akan terjadi komplikasi. Salah satunya adalah stroke dan serangan jantung. Makanya pernyataan usia tua sudah pasti mengalami hipertensi ini adalah pernyataan yang salah. Sekali lagi, ini adalah pernyataan yang salah. Salah. Ada diabetes, ada hipertensi. Ya, Sampai kena dua ini bagaimana ceritanya? keluarga memang banyak yang kena diabetes untuk keluarga saya ya. Adik-adik maupun kakak-kakak. Mereka meninggalnya karena itu. Diturunkan juga dari orang tua. Iya, Lalu? tapi mereka tidak jaga makan. Kalau saya memang selalu jaga, makanya saya waktu kena stroke pertama saya mikir, apa penyebabnya? Ibu tuh sudah tahu ya bahwa Iya. di garis keluarga ini ada diabetes, ada hipertensi. Dan ibu teredukasi juga. Iya. Kalau ibu nggak bisa jaga pola hidup, Iya. maka kejadiannya akan berulang. Begitu kan? Iya. Tapi akhirnya ibu kena stroke juga. Itu tahun berapa terjadi dan saat itu ibu Akhir sedang di mana? 2020. Akhir Setelah 2020. anak saya meninggal. Saya sering menangis. Karena itu pikiran mungkin ya. Tensinya mungkin naik. Saya tidak tahu. Terus anak saya yang pertama Iya. bilang, Mami yang sedih bukan Mami aja. Ya. Ya. Kita semua sedih. Dedek di atas pun pasti nangis. Lihat mama begitu. Ayo mah, semangat. Dalam doa ibu kehilangan anak, kemudian beberapa bulan setelahnya ibu kena stroke. Dalam doa ibu bertanya apa sama Tuhan? Tuhan, maafkan saya. Mungkin karena saya seperti tidak ikhlas dengan kepergian anak saya. Tapi hari ini Tuhan, saya berserah, saya ikhlas. Dan bersyukur. Karena sampai saat ini, saya masih bisa berguna untuk keluarga saya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya sebelum diambil gambar untuk kadar gula darah dari Ibu Dewi ini 169. Ini gula darah sewaktu ya. Nah, gula darah sewaktunya sudah stabil karena dibantu dengan obat. Iya. Nah, untuk tekanan darahnya pada saat diambil ini 140/80. Nah, ini juga sudah rutin menggunakan obat, tetapi tekanan darahnya ini masih tinggi ya, Bu ya. Diharapkan untuk tekanan darah itu 120/80. Karena apa? Tekanan darah yang fluktuatif seperti ini gampang sekali terjadi resiko, Bu. Resiko komplikasi. Nah, salah satunya adalah stroke dan serangan jantung. Iya, ibu pernah merasa atau ingat nggak Bu, dulu sebelum angka ini ya, dulu tensinya bahkan lebih tinggi dari ini. Ya, pernah sampai 200-an. Pernah sampai 200. Pernah sampai 200 Bu. Gula darahnya kalau tadi kan 169 yang kami ambil sebelum ibu masuk studio. Dulu Bu, sebelum kena stroke itu pernah paling tinggi berapa gula darahnya? 200-an lebih lah. Ya, tetapi itu kan masih tetap menunjukkan bahwa
sebelum diberikan obat, makanya terjadi stroke karena tekanan darahnya juga tinggi, gula darahnya juga tinggi. Jadi kalau kita lihat ibu mungkin darahnya adalah seperti ini, makanya terjadi stroke pada waktu itu, ya. Kondisi darahnya tidak normal, artinya bergumpal-gumpal, sehingga dia tidak bisa memberikan nutrisi dan oksigen yang cukup. Ya, padahal yang dibutuhkan adalah darah itu agar bisa memberikan nutrisi dan oksigen yang cukup ke organ-organ vital adalah darah yang normal seperti ini. Nah, disinilah peran di mana ibu sudah banyak melakukan perubahan pola hidup, pola makan, pola tidur, ya, olahraga, manajemen stres tadi dengan banyak berdoa, tetapi juga melakukan check up dan minum obat-obatan dokter. Tambahkan, Bu, yaitu teknologi. Kenapa harus tambahkan teknologi? Ya, karena kita lihat juga bahwa kita tensinya belum turun banget tadi Mas Yo sudah mengatakan. Kemudian juga gula darahnya juga berfluktuasi ya. Karena yang namanya teknologi laser ini kalau kita pakai ya, sinarnya itu menembus daripada lapisan-lapisan kulit sampai ke pembuluh darah. Nah, disinilah kerja daripada teknologi laser itu pada pembuluh darah tersebut, yaitu bisa membuat darah menjadi lancar alirannya. Kenapa? Karena dia bisa mengaktifkan di pembuluh darah itu ada yang namanya nitric oxide, ya, sehingga aliran darahnya itu pembuluh darahnya menjadi melebar, ya, kemudian menjadi lebih elastis, pembuluh darahnya lentur sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Kalau aliran darahnya lancar apa? Tekanan darahnya menjadi turun. Seperti itu. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah yang low intensitas laser. Ini untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, tadi Bu Dewi bercerita bahwa menderita diabetes di mana kadar gula darah itu meningkat. Nah, di sini saya akan membahas tentang kenapa teknologi laser itu bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, seperti pemirsa ketahui bahwa di sel tubuh kita itu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan pabrik dari energi yang menggunakan gula darah dan kolesterol. Nah, ketika teknologi laser itu digunakan, ini akan meningkatkan kerja dari mitokondria sehingga akan mengambil gula darah dan kolesterol dibantu dengan nitric oxide membentuk ATP. Nah, ATP ini adalah energi. Jadi biasanya kan orang dengan diabetes akan cenderung lemes, tidak bertenaga. Nah, ketika menggunakan laser, itu gula darah akan menurun dan energinya lebih bertambah. Dan sepertinya memang ini yang dibutuhkan oleh Ibu Dewi. Ibu Dewi sendiri belum menggunakan dokter laser atau aculaser yang kami perbincangkan dari tadi, teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Padahal alat ini, Bu Dewi, sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun dan sudah membantu masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kualitas kesehatannya. Gak apa-apa, Bu. Ibu baru tahu sekarang juga gak apa-apa. Perlu kami beritahu bahwa ketika Ibu mengupayakan penggunaan dokter laser atau aculaser, maka penggunaannya harus rutin. 2 kali sehari dengan durasi per penggunaan 15 hingga 60 menit. Nggak mengambil terlalu banyak waktu dari hidup kita. Sehingga alat tersebut bisa bekerja membantu mengendalikan tubuh kita, apa yang ada dalam tubuh, misalnya hipertensi, kolesterol, diabetes, atau asam urat yang tinggi. Tentu harapan kita adalah tidak sampai kena penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Dan Bu Dewi juga pemirsa, produk aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Ini kesempatan bagi Anda pemirsa secara khusus untuk mendapatkan aculaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca. Cara yang kedua untuk mendapatkan dokter laser atau aculaser adalah dengan mendatangi showroom atau gerai Gogo Mall. Atau yang ketiga, Anda mau ngambil jalan ini juga aman untuk ditempuh, yaitu menemukan kami di Marketplace lewat akun resmi Gogo Mall Official Store.
Kalau ada penawaran tentang dokter laser atau AccuLaser di luar 3 jalur yang saya sebutkan barusan, mohon diabaikan. Karena harapan kami, Anda hanya mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogo Mall. Take action sekarang pemirsa, kami tunggu telepon Anda untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Saya masih ngobrol dengan Ibu Dewi Astuti Nainggolan yang 4 tahun lalu mengalami stroke. Dan sebenarnya beliau sudah bisa menduga hal ini karena cukup teredukasi. Sebenarnya beliau tahu bahwa dari garis keturunan orang tuanya sampai dengan beliau, kakak-kakak dan adik-adiknya juga nggak jauh-jauh dari yang namanya isu diabetes, hipertensi. Begitu ya Bu ya? Iya. Induk dari penyakit itu diabetes. Memang betul. Jadi ya harus tegas dengan bersikap apa yang dilarang tidak boleh, ya harus tidak boleh. Berarti maaf, pola hidup Ibu dulu berantakan juga ya? Justru saya juga heran kenapa saya bisa kena. Padahal semua tahu saya makan hanya ikan dan sayuran. Tapi masih Namun kita harus sadar juga Mas Coki, itu kan pola makan hanya baru 1 dari 4. Benar. Pola hidup sehat. Iya. Ya, ada pola olahraga, tidurnya cukup apa enggak, harus 7-8 jam sehari, ya. Kemudian olahraganya dilakukan rutin atau enggak. Kemudian yang ketiga, manajemen stresnya bagaimana. Nah, itu gimana? Nah, itu juga. Semua itu sama saja. Kalau ada orang yang saya olahraganya bagus, tapi pola makannya nggak bagus. Iya, gitu kan. iya. Jadi keempat-empatnya harus dilakukan ya kalau memang kita ingin hidup sehat. Ya, di samping itu kalau sudah tahu ada tanda-tanda bahwa dari orang tua menderita yang namanya gula darah, ya mesti lebih sering check up ke dokter. Betul. Oh dia jangan sampai saya menderita juga diabetes. Ya, tahukah Anda pengaruh status menopause terhadap pemulihan stroke? Mas Boyke, ini bagian Anda. Ya, jadi pemirsa, yang namanya stroke itu bisa menyerang segala usia. Tetapi akan menjadi berat kalau dia terserangnya adalah pada usia-usia yang lebih tua, pada usia menopause, premenopause, menopause, pasca menopause. Karena apa? Karena pada saat itu wanita sudah tidak dilindungi oleh satu hormon yang sangat penting, yaitu hormon estrogen. Iya. Ya, karena kita tahu bahwa hormon estrogen itu bisa melindungi pembuluh darah, bisa melindungi jantung. Ya, tetapi ketika menopause di saat estrogennya merosot, apalagi kalau estrogennya turunnya dengan banyak, maka perlindungan itu menjadi berkurang. Jadi pada pasien-pasien pemulihan stroke ya, selain semakin meningkat usia semakin lama pemulihan stroke, juga adalah jenis stroke-nya. Ya, apakah stroke-nya itu stroke penyumbatan ataukah stroke pembuluh darah, pecahnya pembuluh darah? Kalau stroke yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah pastilah akan menjadi lebih lama karena perbaikan untuk
kembali pembuluh darahnya menjadi lebih baik itu kan membutuhkan waktu. Sementara kalau proses stroke itu akibat penyumbatan, maka bantuan untuk memberikan agar supaya darahnya menjadi lebih lancar, pembuluh darahnya menjadi lebih baik, itu akan lebih cepat sembuhnya. Ya, contohnya di sini adalah pemberian obat-obat pengencer darah, teknologi khusus darah untuk pembuluh darah itu kan membuat aliran darahnya menjadi lebih lancar, menjadi lebih baik. Itu pemulihan stroke-nya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pada stroke buat pemirsa di rumah, pada mereka yang stroke diakibatkan oleh karena penyumbatan pembuluh darah, ya, itu bantuan daripada teknologi laser akan sangat signifikan. Ya, karena kan pada saat itu juga dia bisa, yang seperti dijelaskan oleh Mas Jo tadi, bahwa dia bisa mengakibatkan aliran darah menjadi lancar, nitric oxide-nya bekerja sehingga pembuluh darahnya menjadi lebih lentur dan seterusnya. Tadi juga sempat disinggung Mas Boy bahwa stroke itu ada 2 jenis ya. Betul. Stroke karena pecahnya pembuluh darah dan stroke karena sumbatan. Nah, saya lebih fokus ke stroke karena sumbatan karena ini kan keluhannya di darah ya. Jadi ketika darah itu menggumpal karena mungkin kolesterolnya tinggi atau gula darahnya tinggi, nah ini akan terbentuk satu trombus. Trombus adalah bekuan darah yang akan menyumbat pembuluh darah. Nah, pemirsa, teknologi laser ini ketika digunakan akan mengurai trombus atau bekuan darah ini sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Teknologi laser ini punya ekstensi. Ekstensi dari teknologi laser yaitu intranasal laser. Ini penting, Bu. Ya, ini jadi penting. ketika pemirsa dan ibu yang mengalami stroke, ya, teknologi intranasal laser ini akan melebarkan pembuluh darah di area rongga hidung. Lihat, Bu, banyak Jadi begini. ketika teknologi laser ini digunakan, ini akan melancarkan peredaran darah di area otak sehingga dia akan mencegah stroke berulang. Betul. Iya. Dan akan membantu dalam proses penyembuhan pasca stroke. Iya. Selain itu, fungsinya ada lagi untuk yang mengalami vertigo, sering sakit kepala atau sinusitis, ini juga bisa dibantu. Jadi ada lagi dalam satu paket itu ada yang namanya teknologi NMES. Teknologi NMES itu yang dikenal dengan nama Neuromuscular Electrical Stimulation. Kita bisa lihat di sini ya, karena ada timbal balik ya, memberikan signal kepada otak untuk bisa dia menggerakkan kembali, maka otomatis penyembuhannya itu di samping tentunya dengan melakukan fisioterapi itu akan menjadi lebih cepat lagi. Nah, teknologi NMES ini bisa digunakan di tempat mana yang kaku seperti Ibu di sini. Ya, Beberapa ada yang kaku di tangan, yang tangannya seperti mengepal begitu. Itu semua bisa dilakukan. Nah, dan itu semua ada di dalam satu alat. Jadi teknologi lasernya sendiri, main alatnya, kemudian teknologi yang intranasalnya untuk perbaikan aliran darah di kepala, dan satu lagi teknologi NMES untuk perbaikan syaraf dan otot-ototnya. Betul. Berikut ini, di mana ini adalah masyarakat Indonesia yang punya masalah kesehatan sama seperti Ibu Dewi, tapi beliau sudah menggunakan teknologi laser. Mari kita izinkan dia bercerita sedikit saja. Pada saat terkena stroke, awalnya saya merasa habis, dan itu tapi saya tetap optimis untuk bisa sembuh, sehingga saya tetap semangat mencoba hal-hal yang bisa memulihkan stroke saya. Setelah menggunakan teknologi laser itu, ketika saya cek lab, hasilnya itu bagus, terutama mengenai hasil kekentalan darah saya. Setelah menggunakan teknologi laser ini, saya merasakan perubahan di saraf-saraf motorik saya yang sebelah kanan yang terkena stroke waktu itu. Terima kasih teknologi laser. Ibu mau mengupayakan teknologi laser dalam kehidupan Ibu? Ya, Semangat Bu untuk meraihnya ya.
Iya. Iya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan adalah dengan memanfaatkan teknologi laser yang dari tadi diperbincangkan di sini dengan sebuah nama yang populer disebut dokter laser atau Aculaser dari Gogomol yang memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru, di mana jumlah, posisi, dan titik-titik akupunturnya sudah dirancang sedemikian rupa untuk bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Pakainya di pergelangan tangan kiri 2 kali sehari harus rutin. Apa yang terjadi ketika menggunakannya secara rutin? Maka tubuh akan terbantu oleh alat kesehatan ini untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Pun demikian, kita bisa terhindar dari resiko kena penyakit komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kami ingatkan pada Anda, pemirsa, ketika Anda mendapatkan dokter laser atau Aculaser, tolong kotaknya betul-betul dibuka, diperhatikan. Karena di dalam juga ada intranasal dan juga ada kabel ekstensi lainnya yaitu NMES. Ini bisa dimanfaatkan demi meningkatnya kesehatan Anda. Tapi ingat loh, cara mendapatkannya harus lewat Gogomol yang aktif memberikan webinar kesehatan, konsultasi gizi, ada praktisi kesehatan yang berpengalaman, teknisinya juga profesional, dan juga dilengkapi dengan tim call center yang siap menerima telepon Anda. Ketika Anda mendapatkan barangnya, ada garansi spare part sampai 1 tahun, termasuk juga adalah dengan biaya servis yang gratis. Pemirsa, segera dapatkan Aculaser atau dokter laser lewat nomor yang tertera di layar kaca, atau datangi langsung showroom Gogomol, atau boleh juga mendapatkan kami di marketplace, yaitu akun resmi Gogomol Official Store. Take action sekarang ya pemirsa, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.